kembali lagi di Kirana Sejuk. Kali ini kita dapat panggilan servis ke kulkas ini, 2 pintu merek ini ya. Wah, ini agak jarang ini merek yang bermasalah ini mereknya. Ini keluhannya tidak dingin atas bawah, sama sekali nggak ada dingin-dinginnya kata si pemilik kulkas. Beberapa hari ditinggal, pas waktu nyampe di rumah ngecek kulkas kok pada itu ya, ini isinya pada busuk gitu ya, pada basi. Dan yang di sini juga nggak ada dinginnya. Oke, ini gimana cara menganalisa kerusakan pada kulkas ini? Ini sebenarnya sih ini ada beberapa tips cepat ya. Tips cepat akurat. Yang pertama yang pasti ini kita colokin dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita colokin. Oke, terus kita cek di sini. Ini kata si ibunya sih baru dicabut ini colokannya. Kalau misalnya begitu, kalau baru dicabut karena dia nggak ada dinginnya, kita cek di sini ya, di bodi. Di bodi nggak ada hangat-hangatnya, berarti memang kompresornya mati ya. Kompresor mati, tapi setelah dipegang gini ya, ternyata kompresor hangat guys. Kompresor hangat ini bukan berarti dia nyala, maksudnya bukan berarti dia berfungsi dengan baik, karena di sini harusnya kalau dia misalnya dia nyala ya, dia mengalirkan freon. Di sini harusnya dia hangat nih, di pipa tekan. Tapi ini hangat, cuma nggak berfungsi sama sekali, maksudnya nggak mensirkulasi freon gitu loh. Hal yang pertama kita lakukan tadi dicolokin. Setelah colokin ini ternyata nggak ada respon sama sekali, tidak ada suara apapun, tapi lampunya nyala ya guys. Ini kita cabut, tapi lampu ini nyala. Ini udah saya cabut colokannya. Yang pasti ini pertama kali ini tadi ketutup, ini udah kita buka barusan. Nih kita buka cover ini ya, cover belakang ini. Nah di sini ada 2 komponen nih, 2 komponen. Ini overload yang ada hitam putihnya. Ini overload yang di bawahnya, ini yang di bawahnya ini namanya relay atau PTC. Kita cek satu persatu. Kebiasaannya sih ini kalau begini relay, kebiasaannya loh. Kita coba dulu, ini gampang nyambutnya, tinggal di congkel sedikit jos, josnya lepas ya. Wah, ini nepet banget ya guys. Oh, ini kayaknya sih yang ini ya. Nah, ini sudah tercabut. Ini cara kita ngeceknya, cara gampangnya diguncang aja. Tuh, ini kalau diguncang dia ada bunyi kerotok-kerotok. Itu berarti di sini, di dalam ini isinya ada seperti koin. Nah, itu dia pecah. Berarti dia nggak bisa untuk menghantarkan atau menstart membantu kompresor untuk starting. Jadi dia kompresornya hanya cetak-cetak. Biasanya sih kedengeran cetak-cetaknya, tapi ini nggak kedengeran. Ini kebiasaan yang kalau ini kebiasaannya rusak, kebiasaan rusak kalau ini, itu indikasinya dia yang pasti nggak dingin tadi ya. Terus ada bunyi di belakang ini, bunyinya biasanya cetak 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 gitu, tapi ini nggak bunyi, mungkin karena udah terlalu rusak. Ini sampai pecah saya congkel ya. Tapi ini karena memang dia udah rapuh. Ini coba kita ganti sama yang masih bagus. Ini dia ada 2 jenis sebenarnya ini ya. Dasarnya dia ada 2 jenis, ada kaki yang kanan, ada kaki yang kiri. Terus ada juga kaki yang kanan 2, kaki kirinya 1 atau sebaliknya. Tapi dasarnya dia ada 2 kaki, kanan dan kiri. Kita kasih yang sama dengan ini ya. Nah ini sama-sama di kaki kanan. Kita pasang. Nanti setelah kita pasang, kita coba lagi bentar ya. Oke, ini kita pasang dulu.
Terus jangan lupa nih skunnya kita pasang juga atau soketnya. Oke, ini sudah, kita coba colokin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Kayaknya colokannya agak longgar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mohon maaf tadi terpotong videonya karena colokannya ini. Karena colokannya tadi ininya ini guys. Tadinya. Ini sudah kita benerin colokannya. Sekarang kita coba tes colokin. Ini sudah connect ya. Tuh, udah bunyi lagi deh. Oke, ini tinggal ini juga udah anget guys. Oke, ini kita lihat lampunya nyala. Kipasnya kedengaran juga nyala, kita cek lebih jelas di sini. Nah, kipasnya juga sudah berfungsi dengan baik. Oke, cukup sekian video dari kami kali ini untuk mengatasi kulkas yang tiba-tiba nggak dingin atas bawah. Jadi tadi ya, kesimpulannya yang pertama kita cek dari kompresor. Waktu ini kondisi lagi dicolokin ya, kita cek dari kompresornya nyala normal apa enggak. Ternyata nggak nyala ya. Nggak nyala, terus ada bunyi nggak cetak-cetak gitu ya. Kalau misalnya bunyi ataupun nggak ada bunyinya tapi dia masih ada responnya tuh tadi kompresornya anget ya waktu dicolokin, kita buka di sini yang tadi ya. Ini kita simpulkan aja, kita buka di bagian belakang ini tutupnya itu ya gampang bukanya, dia ada seperti penutup besinya, itu tinggal kita congkel aja dan kita cek. Kebiasaannya yang rusak kayak gini, cara ngeceknya ya tinggal diguncang aja. Nah, ini kalau diguncang dia kedengeran bunyi, berarti dia udah rusak karena ini di dalamnya udah pecah. Setelah diganti, kita rapikan lagi, terus kita colokin. Setelah dicolokin, kalau misalnya kompresornya sudah berbunyi dan berfungsi dengan baik seperti ini, berarti masalah sudah selesai, karena sebelumnya dia nggak ada masalah lain ya. Beda hal kalau misalnya sebelumnya ada masalah atasnya dingin bawahnya nggak dingin, itu mungkin kita butuh pengecekan lebih lanjut, lebih detail. Tapi ini enggak, karena dia tiba-tiba begini berarti masalahnya hanya ini. Kita simpulkan hanya ini karena sebelumnya memang nggak ada masalah sama sekali. Oke, sekian video dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang merasa bermanfaat dan ada ilmunya, silakan di subscribe. Bila tidak ada manfaatnya dan tidak ada ilmunya menurut kalian, di skip aja. Saya menghimbau kepada teknisi, bekerjalah yang baik, yang jujur, yang benar apa adanya, jangan mengada-ngada, mencari rezeki yang halal dan berkah untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.